Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam. Karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah. Belum madhabnya Hambali. Beliau tulis buku ini dari hafalannya. Ketika ada yang minta, tuliskan untuk kami yang disepakati oleh Bukhari Muslim dari hadits ahkam. Dia tulis dari hafalannya. Dia tulis dari hafalannya. Lebih dari 400 hadis. Ditulis dari hafalannya. Oleh karena itu di sebagiannya dikritik. Ada kesalahan. Maksudnya dia katakan Bukhari Muslim tapi itu sebenarnya bukan Bukhari Muslim. Hanya Bukhari atau hanya Muslim. Tapi dimaafkan karena beliau tulis dari hafalannya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala babu istiqbalil kiblah. Kita masih di kitabus sholah. Masih di pembahasan sholat. Beliau berkata bab menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Ini pembahasan penting sebelum sholat. Karena menghadap kiblat adalah syarat sahnya sholat. Tidak sah sholat tanpa menghadap kiblat. Tidak sah sholat tanpa menghadap kiblat. Ini tentunya selain sholat sunnah ketika kita berada di atas kendaraan. Saya ulangi, menghadap kiblat ini adalah syarat sahnya sholat. Tidak sah sholat tanpa menghadap kiblat. Selain sholat sunnah di atas kendaraan. Karena sholat sunnah di atas kendaraan boleh mengarah ke arah kendaraan. Ke arah kendaraannya itu pergi. Ke arah menujunya. Walaupun membelakangi, menyampingi, boleh. Kalau sholat sunnah, kalau sholat wajib tidak boleh. Kecuali darurat. Kecuali darurat. Ini disepakati tidak ada silang pendapat. Ini disepakati tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Dan para ulama kita juga bersepakat bahwa menghadap kiblat itu ada dua bentuknya. Ada dua jenisnya. Ada dua keadaan. Keadaan pertama bagi orang yang melihat langsung Ka'bah. Bagi orang yang melihat langsung Ka'bah. Ini wajib menghadap badan Ka'bah. Badannya. Makanya Masjid Makkah, Masjidil Haram Makkah, itu sopnya melingkar. Paham kan? Kenapa melingkar? Karena wajib menghadap badan bagi orang yang melihat. Bagi orang yang melihat Ka'bah. Kapan berpaling dari badan Ka'bah sementara dia lihat? Batal sholatnya. Batal sholatnya. Keadaan kedua bagi orang yang tidak melihat. Dia jauh dari Makkah. Dia penduduk Madinah. Atau selain Madinah. Maka yang wajib adalah menghadap arah. Bukan menghadap badan. Dan sekarang kan ada orang punya alat canggih sekarang. Dia ukur kiblat searah dengan badannya. Sehingga dia haruskan badan. Padahal badan Ka'bah itu kan tidak luas. Tidak sepanjang ini masjid. Tidak selebar ini masjid. Berarti nanti harus miring sebelah sana begini. Sebelah sana juga harus miring begini. Karena akan berpaling dari badan. Maka yang benarnya menghadap arah. Tidak masalah berpaling sedikit dari arah Ka'bah. Karena susah kita mau menghadap badan sementara kita di luar Makkah. Paham kan? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan wahaitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatara. Dimanapun kalian berada maka arahkan wajah kalian ke arahnya, bukan ke badannya. Tapi ke mana? Ke arahnya saja. Ke arahnya saja.
Itu kalau kita di luar Makkah, di luar dari Ka'bah, tidak melihat Ka'bah. Menghadap arah, jadi dibedakan. Menghadap arah. Iya. Ini terkait dengan menghadap Ka'bah. Kemudian beliau berkata, An Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qol, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi haitsu kana wajhuhu yumi'u bi ra'sihi. Wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu. Masyaallah. Ini yang barusan kita katakan. Wa fi riwayatin wa kana yutir ala ba'irihi. Wali muslimin ghairi annahu la yusalla alaihi al-maktubah. Walil Bukhari illal faraid. Perhatikan lafaz hadisnya. Kata beliau dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW kana yusabbihu. Perhatikan makna tasbih, jangan sampai antum terjemahkan berzikir. Adalah Nabi SAW yusabbihu. Yusabbihu artinya melakukan sholat sunnah. Tasbih itu artinya sholat, maknanya sholat. Sunnah. Makanya ketika Nabi disebutkan beliau jamak qasar, sholat, wa kana la yusabbihu bainahuma. Adalah Nabi SAW tidak bertasbih antara keduanya. Sebagian orang, bahkan ada terjemahan tersebar. Sebagian orang mengartikan adalah Nabi tidak bertasbih antara keduanya. Dia terjemahkan begitu. Akhirnya orang kalau mau jamak qasar tidak dizikir. Tidak boleh zikir. Karena hadis itu tadi katanya Nabi tidak bertasbih. Jadi tidak zikir. Salam, langsung pergi berdiri, tidak boleh zikir. Padahal wa kana la yusabbihu bainahuma, adalah Nabi tidak bertasbih antara keduanya, maksudnya tidak sholat sunnah. Tidak sholat sunnah, bukan tidak berzikir. Paham kan? Nabi tidak sholat sunnah antara keduanya. Itu makna tasbih. Hati-hati makna. Jadi adalah Nabi SAW yusabbih ala dhahri rahilati. Adalah Nabi SAW sholat sunnah di atas punggung kendaraannya. Haitsu kana wajhuhu. Kemana arah wajahnya. Kemana arah kendaraannya. Yumi'u bi ra'sihi. Beliau tidak sujud, tidak ruku ya. Beliau hanya berisyarat dengan kepalanya. Yang mana kalau ruku itu tentunya lebih tinggi daripada sujud. Atau sujud lebih rendah kepalanya daripada ruku. Jadi tetap dengan kepala. Mata tetap memandang ke depan. Nanti kendaraannya berbelok. Jadi boleh antum sholat sambil bawa motor. Nabi sholat. Sambil bawa untanya. Sama, boleh antum sholat sambil bawa motor. Tinggal diisyaratkan dengan kepala, antum lagi sujud, lagi ruku. Iya kan? Jadi tidak berbicara sambil bawa motor, sholat. Masya Allah. Yeah. Nah, ini para ulama biasakan juga seperti itu. Beberapa kali saya temani masyayikh, mereka kalau sudah naik mobil, dia sholat. Kalau sudah naik, dia sholat. Karena Nabi SAW sholat sunnah di atas kendaraan. Iya. Berisyarat dengan kepala saja. Enggak usah tunduk sekali nanti tabrak. Berisyarat saja. Misalnya yang lebih rendah. Tetap pandang ke depan. Kan mata boleh. Yang penting tidak berpaling leher. Tidak berpaling lehernya. Mata tidak apa-apa hadap ke depan. Jadi tetap ke depan. Tapi ruku dan sujud di atas kendaraan. Wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu. Ibnu Umar melakukan hal tersebut. Karena Ibnu Umar ini orang yang paling semangat mempraktekkan sunnah. Paling semangat mempraktekkan sunnah. Nabi lakukan, beliau juga lakukan. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat dikatakan kana yutir ala ba'iri. Adalah Nabi SAW sholat witir di atas ontanya. Sholat witir di atas ontanya. Dalam riwayat Muslim dikatakan Gor annahu la yusalli alaihil maktubah. Hanya saja Nabi tidak sholat di atas kendaraan dengan sholat wajib. Jadi sholat wajib itu tidak boleh di atas kendaraan. Harus dibawa. Harus turun. Tidak boleh sholat di atas kendaraan. Kecuali darurat. Darurat itu misalnya kita lagi berada di atas kapal laut.
Kita berjalan dari mana? Papua ke Makassar. Berapa lama, Arif? 5 hari 5 malam. Iya kan? Kita turun, air laut. Nggak bisa turun. Paham kan? Kalau kita mau turun kan air laut. Mau tunggu sampai di Makassar, keluar waktu. Darurat, boleh di atas kapal laut. Paham kan? Itu kalau sholat wajib. Darurat. Sama dengan kita naik pesawat. Walaupun kita akali, kan bisa jamak takdim, jamak takhir, kan cepat. Kalau hanya dalam negeri. Kalau kita berangkatnya setelah masuk sholat duhur, ke depan kan asarnya. Sebelum safar kan boleh jamak tanpa kosor. Jadi 4 duhur, 4 asar. Baru naik pesawat. Kalau misalnya tidak bisa, akan membuat kita ketinggalan pesawat. Kan tidak bisa kita bilang tunggu lagi sholat. Pesawat tidak ada begitu. Maka kita akhirkan di waktu asar duhurnya. Nah, kecuali lagi dalam keadaan darurat. Kita naik sebelum waktu, panjang penerbangannya. Kita naik sebelum waktu. Ya kan? Kita turun sudah keluar waktu. Boleh sholat di atas pesawat. Darurat namanya. Darurat namanya. Dipahami kan? Tapi kalau belum keluar waktu nanti kita akhirkan. Kan tidak boleh asalnya. Misalnya antum mau terbang dari Makassar ke Madinah. 8 jam. Terbang setelah duhur. Maka sholat duhur asar dulu. Nanti maghrib isyanya akhirkan sampai di sana. Di sana nanti kan sampainya jam 10 atau jam 11 malam. Kan masih ada waktu isya. Sehingga boleh sholat maghrib isya. Paham kan? Jangan di atas pesawat. Karena kalau sampai masih ada waktu. Jadi sholat di atas kendaraan itu kalau sampai keluar waktu. Kalau sampai akan keluar waktu. Itu baru boleh karena darurat. Itu baru boleh karena apa? Darurat. Ini yang disebutkan. Tidak boleh sholat wajib di atas kendaraan. Itu asal. Itu apa? Asal. Kecuali darurat. Karena ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat membolehkan yang tidak boleh. Darurat membolehkan yang tidak boleh. Kemudian kata beliau an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu maqal bainama an-nasu bi Quba fi salati subuhi idja'ahum atin faqala innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi laila Qur'anun wa qad umira an yastaqbilul Ka'bah fastaqbaluha wa kanat wujuhum ila Syam fastadaru ilal Ka'bah. Kata beliau dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, ketika orang-orang sholat di Kuba, Masjid Kuba, sholat subuh, tiba-tiba datang orang yang berteriak, menyeru kepada mereka, dia berkata, innan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi laila Qur'an. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diturunkan kepada beliau malam hari ini Quran. Wa qad umira ayyastaqbilal Ka'bah. Beliau telah diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Fastaqbiluha, maka kalian hadaplah kepadanya. Ini orang yang bilang, dia ini lagi sholat, sedang sholat. Wa kanat wujuhum ila Syam. Waktu itu wajah mereka lagi menghadap ke Syam, ke Baitul Maqdis di Palestina. Karena kiblat awal kaum muslimin adalah menghadap Baitul Maqdis, menghadap ke Palestina. Baitul Maqdis. Yang mana bagi penduduk Madinah, kalau menghadap Baitul Maqdis berarti dia akan membelakangi Ka'bah. Dia membelakangi Ka'bah. Wajah mereka waktu itu ke arah Syam, ke arah Palestina. Fastadaru ilal Ka'bah. Maka mereka berputar ke Ka'bah. Hadis ini menunjukkan wajibnya menghadap kiblat. Bahkan dalam sholat wajib kita bergeser. Kalau kita dikasih tahu itu bukan kiblat, wajib kita bergeser.
Nah, di sini juga menunjukkan ya bagaimana penerimaan para sahabat terhadap hadits Nabi SAW. Mereka tidak ada bilang, siapa itu menyampaikan? Doktor, profesor. Tidak. Kapan dia bilang Nabi telah begini, langsung mereka berubah. Tidak tunggu orangnya, tidak tanya lu dulu siapa yang sampaikan. Paham kan? Terus tidak tunggu-tunggu. Nanti deh, nah ini kan terlanjur kita menghadap kiblat, menghadap Syam. Sholat berikutnya saja, baru kita ubah. Tidak begitu mereka. Mereka adalah orang yang paling bersemangat melakukan kebaikan. Mereka adalah orang yang paling bersemangat melakukan kebaikan. Kemudian berikutnya, hadis terakhir dari masalah menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Kata beliau, An Anas ibnu Sirin, dari Anas ibnu Sirin, qala istaqbalna Anasan radhiyallahu taala anhu hina qadima minasyam falakinahu bi'ainit tamar ra'aituhu yusalli ala himarin wa wajhuhu min dal janib yani an yasaril qiblah faqultu ra'aituka tusalli li ghairil qiblah faqala la faqala laula anni ra'aitu Rasulullah yaf'aluhu ma fa'altu. Ini tadi menegaskan tadi bahwa kalau kita lagi di atas kendaraan boleh tidak menghadap ke kiblat. Hanya menegaskan yang tadi saja. Cuman tadi berurut hadits Abdullah bin Umar. Kalau ini dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata beliau dari Anas bin Sirin, kami menjemput Anas radhiyallahu taala anhu ketika beliau datang dari Syam. Apalagi Nabi Ain Tamar, kami menjumpainya di Ain Tamar, nama tempat batasan antara Irak dan dinamakan Ainut Tamar karena di tempat itu banyak kurma. Banyak kurma. Kami menjumpainya di situ. Maka waktu saya melihatnya dia sholat di atas himar, di atas keledainya. Wajahnya itu dari arah ini, dari sisi ini, yaitu kiri kiblat. Wajahnya ke arah kiri kiblat. Saya katakan, saya lihat kamu sholat tidak hadap kiblat. Saya lihat kamu sholat tidak hadap kiblat. Kata Anas, kalau saya tidak lihat Nabi SAW melakukan itu, saya tidak lakukan. Artinya boleh. Nabi melakukannya. Nabi sholat di atas kendaraannya tidak menghadap kiblat. Maka saya juga seperti itu. Saya lihat Rasulullah melakukannya, saya juga melakukannya. Saya juga melakukannya. Ini jelas. Iya. Bahwa ketika kita berada di atas kendaraan, itu boleh tidak menghadap kiblat. Tapi itu sholat sunnah. Karena sholat sunnah lah yang di mana? Yang dilakukan di atas kendaraan. Kalau sholat wajib harus menghadap kiblat. Harus menghadap kiblat. Alhamdulillah. Kita sampai situ dulu. Karena setelahnya masalah soft. Kita ambil satu kali nanti karena dia ada beberapa hadis. Ada 4 hadis lagi. InsyaAllah. Kita ambil di pertemuan satu kali. Di pertemuan akan datang insyaAllah.